Halo, assalamualaikum anak-anak hebat. Hari ini kita akan belajar bersama tentang cerita senyum itu adalah sodakoh. Nah, kita mulai ya sayang ceritanya. Anak-anak disimak baik-baik dan nanti anak-anak akan menceritakan kembali isi dari cerita ini. Sore itu, ketika anak-anak berkumpul, Lala datang membawa boneka terbarunya yang bisa bernyanyi. Teman-temannya pun ingin meminjamnya. Pinjam dong, La. Jangan, ini boneka mahal, nanti rusak, kata Lala sambil memegang erat bonekanya. Dasar pelit, Lala pelit. Teman-temannya semua bilang Lala pelit. Selain pelit, Lala juga suka marah. Setiap hari wajahnya tidak pernah tampak ceria. Karena suka marah, teman-temannya enggan mengajaknya bermain. Jika ada orang yang menyapa dan memberinya sesuatu, Lala hanya diam, lalu merengek pada ibunya. Nah, lain dengan Dila. Ia anak yang periang dan tidak pelit. Dila juga ramah dan selalu tersenyum pada setiap orang yang dikenalnya. Kepada orang yang dewasa pun Dila selalu menyapa dengan senyuman yang lucu, sehingga tetangga-tetangga suka dengan Dila. Nah, karena periang, murah senyum dan tidak pelit, Dila disukai banyak sekali teman-temannya. Setiap hari anak-anak bermain di rumah Dila dan Dila membolehkan teman-temannya meminjam bonekanya. Sore itu anak-anak pergi ke TPA untuk belajar Iqra. Tidak ada yang berani mengajak Lala karena Dila rumahnya dekat. Lalu Dila menghampiri. Lala tuh diajak Dila ke TPA. Berhenti dulu main PS-nya, tanggung Bu, sambil cemberut. Lalu karena ibunya terus mendesak, dengan kesal Lala berhenti main PS, lalu berganti baju dan ia keluar rumah dengan cemberut. Dila pun heran, dan sampai di TPA wajah Lala masih cemberut karena kesal dan dongkol. Kak Fitri dan anak-anak yang lain pun heran. Nah, sebelum belajar Iqra, Kak Fitri menerangkan pentingnya senyuman. Nah, senyum adalah sodakoh yang paling mudah dilakukan, seperti hadis tabassumuka fi wajhi akhika sodakoh. Awalilah setiap hari dengan senyum, karena senyum membawa banyak manfaat bagi kita dan orang lain. Lalu Kak Fitri bertanya, adik-adik, siapa di antara kalian yang tidak pernah tersenyum tapi malah suka cemberut? Semua anak-anak menjawab, Lala, Kak. Nah, Lala yang masih berwajah cemberut mendekati Kak Fitri. Lalu Kak Fitri pun bertanya kepada teman-temannya, adik-adik coba perhatikan wajah Lala cantik kalau tersenyum atau cemberut? Semua anak menjawab, cantik kalau tersenyum, Kak. Kalau cemberut bagaimana? Jelek kayak nenek-nenek. Lalu seorang pedagang kalau berwajah muram dan cemberut tidak akan ada calon pembeli yang datang, Nak. Senyum yang kakak maksud ialah senyum yang tulus, tidak dibuat-buat dan tidak senyum sendiri ya, nanti jadi kayak orang gila. Sampai di rumah Lala berkaca di depan cermin. Ia membandingkan wajahnya ketika tersenyum dan cemberut. Ternyata benar, kalau senyum dia lebih cantik. Karena malu dikatakan seperti nenek-nenek, Lala pun tidak cemberut lagi dan Lala minta maaf kepada temannya karena suka marah. Maafin aku ya teman-teman, suka marah. Nah, selain tersenyum, anak-anak juga tidak boleh berkata yang tidak baik. Anak-anak harus berkata yang baik supaya teman-teman tidak tersinggung, tidak sakit hati. Sekian dari Bu Guru sayang. Terima kasih. Assalamualaikum.